مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Marsinah adalah seorang wanita muda asal Jawa Timur yang sejak remaja dikenal taat beribadah, menunaikan sholat 5 waktu dengan tertib, dan memegang teguh ajaran Islam sehingga ia menerima tawaran bekerja di Riyadh, Arab Saudi, dengan keyakinan penuh bahwa rezeki Allah akan melapangkan kehidupan keluarganya. Sebelum berangkat, ia berjumpa dengan tokoh agama di desanya yang berpesan, "Jangan pernah tinggalkan ibadah, dan percayalah Allah selalu bersama orang-orang yang sabar," menambah keteguhan hatinya untuk merantau ke negeri yang jauh. Di bandara, rombongan agen tenaga kerja memperkenalkan prosedur keberangkatan, sambil menegaskan bahwa keadaan di Saudi mungkin berbeda jauh dengan Indonesia, dan Marsinah menyimak penjelasan itu tanpa menaruh prasangka apapun. Sepanjang penerbangan, Marsinah memejamkan mata untuk menghafal beberapa ayat suci, sembari mendengar beberapa penumpang lain bertukar cerita tentang majikan di luar negeri yang kadang baik, kadang berlaku sebaliknya. Saat pesawat mendarat di Bandara King Khalid, Marsinah langsung disambut oleh seorang sopir yang ditunjuk majikannya. Dan sopir itu memintanya menunggu di ruang kedatangan untuk memastikan semua dokumen imigrasi telah terverifikasi. Dalam perjalanan ke rumah majikannya, ia melihat pemandangan padang pasir yang luas, merasa kagum akan kebesaran ciptaan Allah. Namun ia juga diam-diam bertanya-tanya tentang tantangan apa yang mungkin menunggunya di tempat baru itu. Setibanya di rumah besar berdinding putih, majikan Marsinah menyambut dengan ramah, menanyakan perjalanan, dan menegaskan bahwa tanggung jawab Marsinah adalah mengurus keperluan sehari-hari di rumah tangga mereka. Marsinah menyetujui semua ketentuan kerja. Lalu seorang perempuan setempat yang bernama Fatimah, rekan sesama asisten, membantu menjelaskan tugas-tugas detail dan mengenalkan Marsinah pada lingkungan rumah yang cukup megah. Di sela-sela kesibukannya menata kamar, Marsinah masih menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat duha, meyakini bahwa Allah lah yang memudahkannya memperoleh pekerjaan terhormat ini. Sebuah senyum tipis terbentuk di wajah Marsinah ketika ia mengenang desa kecil tempatnya berasal, menyadari bahwa hijrahnya menuju Riyadh adalah langkah besar dalam hidupnya untuk mencari ridho Allah dan membahagiakan orang tua. Hari-hari awal Marsinah di Riyadh diwarnai dengan penyesuaian jadwal yang ketat, karena majikannya sangat disiplin dalam hal waktu makan, kebersihan rumah, dan penampilan. Sehingga Marsinah belajar untuk meningkatkan ketelitian agar tidak mengecewakan mereka. Meskipun suasana kerja cukup profesional, tetangga sebelah rumah, seorang perempuan bernama Salwa, kerap bertingkah aneh dan menaruh curiga berlebihan kepada Marsinah dengan alasan yang tidak jelas. Suatu sore, ketika Marsinah sedang mencuci di halaman, Salwa datang sambil menunjuk barang-barang berserakan, lalu berkata, "Kau pasti akan mengambil barang yang bukan milikmu, bukan begitu?" Yang sontak membuat Marsinah bingung dan cemas. Marsinah menjawab dengan tenang bahwa ia tak pernah berniat mencuri apapun. Namun Salwa bersikeras menuduhnya memiliki niat buruk hanya karena Marsinah adalah pendatang dari negeri asing. Fitnah ini perlahan menyebar ke penjaga keamanan kompleks, yang awalnya bersimpati pada Marsinah. Namun akhirnya ikut berprasangka bahwa Marsinah membawa pengaruh buruk ke lingkungan mereka. Marsinah semakin tertekan ketika majikan mulai menanyakan kebenaran gosip itu. Dan meskipun mereka tidak langsung mempercayai kabar miring, mereka pun ingin memastikan kejujuran Marsinah. Fatimah, yang sudah lebih lama bekerja di sana, berbisik, "Engkau harus berhati-hati, Marsinah, jangan sampai fitnah ini semakin meluas, karena orang-orang di sini kadang cepat berprasangka," dan Marsinah hanya mengangguk setuju. Semua pekerjaan Marsinah berjalan lancar meski ada kecurigaan di luar. Namun perasaan was-was mulai tumbuh karena ia tidak tahu bagaimana menghentikan fitnah tersebut tanpa bukti nyata. Ia kemudian berdoa setiap malam, memohon perlindungan Allah agar dirinya senantiasa dijauhkan dari keburukan orang-orang yang zalim, dan terus berikhtiar menjaga amanah pekerjaannya sebaik mungkin. Di tengah kepasrahan,
Marsinah tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang menuntun umatnya untuk sabar dalam ujian, sembari bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi esok hari. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Marsinah sedang menyiapkan sarapan untuk majikannya, seorang polisi setempat datang dengan raut wajah tegang, mendadak menuduh Marsinah telah mencuri barang berharga milik Salwa. Polisi itu berkata dengan nada menuduh, "Kami telah menerima laporan dari Ibu Salwa tentang hilangnya kalung emas, dan kami diberitahu bahwa kau terlihat berkeliaran di dekat rumahnya semalam, yang membuat Marsinah terkesiap karena tak pernah melewati rumah Salwa pada malam hari." Majikan Marsinah kaget dan menuntut penjelasan lebih lanjut. Namun sang polisi malah mendesak agar Marsinah segera dibawa ke kantor kepolisian untuk diinterogasi. Kejadian ini membuat Fatimah ikut cemas. Lalu ia membisikkan pada Marsinah, "Jangan takut, kita akan membuktikan kau tak bersalah, tetapi kau harus tabah menghadapi proses ini." Marsinah digiring ke dalam mobil polisi dan dibawa ke kantor yang letaknya tidak jauh, di mana sekelompok petugas sudah menunggu untuk melakukan pemeriksaan intensif. Dalam ruangan sempit yang panas, polisi menanyainya berulang kali, tapi Marsinah menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mengambil apapun milik Salwa, bahkan ia tak pernah masuk ke rumahnya. Namun, Salwa bersikeras menyatakan bahwa kalung itu disimpan di kamar tertentu, dan Marsinah tertangkap kamera sekilas sedang berada di luar jendela rumahnya pada malam yang sama, meski tidak jelas wajahnya. Tudingan ini menguatkan dugaan polisi, dan mereka beranggapan Marsinah sengaja mencari kesempatan untuk mencuri barang berharga demi menambah pundi-pundi uang sebelum kembali ke Indonesia. Marsinah tetap membantah semua tuduhan dengan suara tegas, mengatakan bahwa Allah Maha mengetahui siapa yang benar dan siapa yang berdusta, sedangkan ia tidak akan pernah mengambil hak orang lain. Ketika Marsinah meminta untuk menghubungi keluarga dan Kedutaan Besar Indonesia, polisi menunda permintaannya dan memerintahkan penahanan sementara, dengan alasan proses penyelidikan masih berlangsung. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Marsinah dipaksa menunggu di sel khusus bagi tahanan perempuan. Sementara situasi di luar berkembang menjadi kasakusuk bahwa TKW asal Indonesia ini adalah maling yang licin. Kondisi sel yang pengap tak menghalangi Marsinah untuk tetap teguh pada iman. Karena di waktu sholat, ia berusaha menghadap kiblat meski ruang geraknya sangat terbatas, sebagai wujud keyakinan bahwa Allah akan membantunya. Para petugas wanita di sana bersikap curiga dan beberapa di antaranya memandang sinis. Namun ada pula seorang petugas bernama Nadia yang diam-diam merasa iba, dan kerap memberi Marsinah minuman tambahan sebagai bentuk rasa kemanusiaan. Suatu siang, Nadia berbisik, "Aku yakin kau tidak bersalah, tapi sayang sekali. Sistem di sini agak kaku, dan bukti palsu bisa sangat memojokkanmu." Lalu ia menasihati Marsinah untuk terus berdoa meminta keadilan. Kabar penahanan Marsinah sampai ke Fatimah, yang kemudian berusaha mengumpulkan beberapa bukti bahwa Marsinah sebenarnya sedang berada di dapur saat waktu yang dituduhkan. Namun upayanya terhalang karena pihak polisi tidak mau mendengar pendapat dari orang asing. Pada malam hari, Marsinah mendengar pembicaraan terselubung di sel sebelahnya, di mana seorang tahanan lain berbisik bahwa polisi arogan bernama Saat sering memanipulasi kasus untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari atasan. Fitnah kian memuncak ketika seorang perwira datang ke sel dan menginformasikan bahwa pengadilan akan digelar segera. Namun Marsinah tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan alibi secara jelas. Perlahan-lahan, berita penahanan Marsinah menyebar melalui cerita mulut ke mulut, membuat citra tenaga kerja Indonesia di lingkungan itu menjadi sorotan negatif. Majikan Marsinah sempat berniat membela, namun mereka juga tertekan oleh tekanan sosial, sehingga mereka menunggu untuk melihat bukti apapun yang bisa membersihkan nama Marsinah. Marsinah tetap berpegang pada keyakinan bahwa Allah Maha Adil, dan ia meyakini bahwa kebenaran pasti akan terungkap meski saat ini ia tak punya daya untuk membela diri sepenuhnya. Pengadilan dadakan diadakan di sebuah ruangan besar yang penuh sesak, di mana Marsinah dihadapkan kepada hakim yang tampak angkuh dan tidak bersimpati. Sementara Salwa datang membawa saksi palsu yang mengaku melihat Marsinah keluar dari jendela rumahnya pada malam kejadian. Ketika Marsinah hendak menjelaskan bahwa pada malam tersebut ia sibuk menyiapkan makanan sahur untuk majikan, hakim memotong pembelaannya, mengatakan, "Tidak perlu pembelaan panjang, kami sudah cukup bukti untuk menjatuhkan hukuman." Suasana tegang semakin terasa, karena di bangku penonton terlihat beberapa orang yang menunjukkan kebencian terhadap Marsinah, menganggapnya simbol pekerja asing yang kerap menimbulkan masalah. Dalam hitungan menit, hakim mengetukkan palu dan menyatakan Marsinah bersalah atas tuduhan pencurian,
mengumumkan hukuman cambuk sebagai balasan pertama sesuai hukum setempat. Orang-orang berbisik, beberapa di antaranya tampak puas. Namun ada pula yang merasa ganjil karena bukti yang diajukan tidak benar-benar kuat, dan proses peradilan berlangsung sangat cepat. Marsinah hanya mampu mengucapkan, La haula wala quwata illa billah. Ketika putusan dibacakan, menyiratkan kepercayaannya bahwa segala kekuatan hanya milik Allah semata. Fatimah yang hadir di ruang sidang menitikkan air mata, menyaksikan ketidakadilan ini, namun tak mampu berbuat banyak karena setiap upaya pembelaan terus diabaikan. Seorang ulama yang kebetulan hadir, Syekh Hamdan, sempat mengajukan keberatan dan berupaya menjelaskan bahwa Islam tidak mengajarkan tindakan semena-mena tanpa pembuktian yang jelas, tapi hakim menolak mendengarnya. Berkas vonis diserahkan dengan penjelasan detail bahwa hukuman cambuk akan dilaksanakan besok pagi di depan umum, dan polisi arogan bernama saat ditunjuk untuk memastikan eksekusi berjalan lancar. Meski merasa takut, Marsinah tetap teguh memegang keyakinan bahwa Allah akan menolong orang yang dizolimi, dan dia berniat menghadapi hukuman itu dengan tabah. Keesokan paginya, sebuah lapangan terbuka di tengah kota dipadati penonton yang menanti eksekusi cambuk, sementara Marsinah berdiri dengan kaki terikat, menunggu datangnya Algojo yang ditunjuk resmi oleh pengadilan. Di tepi kerumunan, Fatimah menggenggam tasbih dan terus berzikir, berharap keajaiban Allah akan turun untuk menolong Marsinah yang ia yakini tidak bersalah sama sekali. Polisi saat mengomandu jalannya prosesi, memberi aba-aba kepada Algojo sambil berseru, "Bersiaplah, biar seluruh dunia tahu hukum di negeri ini tegas bagi para pencuri," memancing sorak-sorai sebagian penonton. Algojo melayangkan cambuk pertama dengan keras, menimbulkan bunyi mencambuk udara. Namun anehnya, kulit Marsinah tidak terluka sedikit pun. Seolah cambuk itu melayang di atas permukaan tubuhnya tanpa menimbulkan bekas. Penonton tercengang, lalu berbisik satu sama lain. Beberapa menyebut bahwa Marsinah mungkin telah mempraktikkan ilmu kebal atau pengaruh sihir. Namun ada pula yang menganggap ini pertanda bahwa perempuan itu tidak bersalah. Algojo mencoba sekali lagi dan mengayunkan cambuk dengan tenaga lebih besar. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada tanda luka atau memar di tubuh Marsinah, meski ia sempat terhuyung ke belakang. Salwa yang berada di barisan depan menjerit penuh kegeraman, berteriak, "Dia pasti seorang penyihir, tangkap dan hukum lebih berat," sehingga beberapa petugas keamanan berlari mendekat. Polisi saat tampak gelisah, menuduh bahwa Marsinah mempraktikkan ilmu hitam, sementara Syekh Hamdan yang ada di tempat itu justru berkata, "Barangkali ini tanda bahwa Allah melindungi hambanya yang terzolimi," namun ucapannya tidak digubris. Melihat eksekusi cambuk gagal total, hakim lalu berunding dengan beberapa pejabat, dan mereka memutuskan untuk menunda eksekusi dan mencari opsi hukuman lain yang lebih berat. Dalam hati penonton, tumbuh keraguan atas tuduhan pencurian yang ditimpakan pada Marsinah, tetapi suara mereka tertutupi oleh rasa takut akan amarah pejabat setempat. Selang 2 hari, keputusan baru pun muncul dari sidang kilat, di mana hakim memutuskan bahwa Marsinah akan dihukum mati dengan cara pemenggalan, sebagai upaya menegakkan hukum dan mematahkan kesaktian yang ia duga dimiliki Marsinah. Berita hukuman baru ini menggemparkan masyarakat, dan sebagian warga sempat protes, menilai proses hukum terlalu terburu-buru dan bukti keterlibatan Marsinah sangat lemah. Namun aparat tetap melanjutkan rencana eksekusi. Pagi itu, Marsinah dibawa ke alun-alun kota dengan penjagaan ketat. Mulutnya bungkam karena tidak diizinkan bicara, sementara tangannya terikat erat ke belakang. Fatimah, yang turut hadir, terdengar lirih mendoakan, "Ya Allah, selamatkan saudari kami yang dizolimi ini," di sela lantunan istighfar yang tak henti. Algojo resmi kerajaan berdiri di dekat tiang eksekusi, menunggu perintah hakim, sementara sang raja sendiri belum mendapat informasi lengkap terkait kasus ini, karena laporan yang masuk masih sepihak. Hakim memberi aba-aba, Algojo mengangkat pedang besar ke atas, lalu beberapa detik yang mencekam pun berlalu di mana penonton menahan napas, menunggu ayunan pedang jatuh menimpa leher Marsinah. Ajaibnya, saat pedang mengayun deras ke bawah, seolah ada kekuatan yang menahan gerakannya di udara, membuat pedang itu tersendat dan tidak jadi menyentuh tubuh Marsinah. Orang-orang mulai berseru panik, beberapa langsung berlari karena takut ada kekuatan gaib di tempat itu, sedangkan hakim marah besar, menganggap ini akal-akalan Marsinah atau tipu muslihat. Marsinah tetap berdiri dengan pandangan tertunduk, dan salah satu penonton berteriak,
Bagaimana mungkin seorang perempuan lemah menahan pedang Algojo? Ini pasti pertolongan dari Allah. Di tengah kekacauan itu, polisi saat memerintahkan agar Marsinah segera diangkut kembali ke sel. Dengan alasan eksekusi akan ditunda sampai ditemukan cara lain untuk membuktikan kesalahannya. Setelah peristiwa gagal pemenggalan, isu tentang Marsinah memiliki ilmu rawa rontek menyebar bagaikan angin, menimbulkan ketakutan sekaligus rasa penasaran di kalangan masyarakat setempat. Salwa dengan sengit menyebarkan fitnah baru bahwa Marsinah telah mempelajari ilmu hitam sejak di Indonesia, mengatakan, mungkin itu sebabnya dia bisa kebal senjata dan lolos dari cambuk, memanaskan situasi lebih jauh. Sekelompok orang, termasuk beberapa petugas, mendesak agar Marsinah diperiksa oleh para ahli spiritual untuk memastikan bahwa dirinya tidak menggunakan sihir terlarang, padahal tudingan ini sama sekali tak berdasar. Seorang ulama bijak, Syaikh Hamdan, mencoba menengahi dan berkata di depan pengadilan, Islam tidak mengajarkan kita untuk menuduh seseorang memiliki sihir tanpa bukti, karena semua keajaiban sejatinya datang dari Allah, bukan kekuatan jin. Namun pihak pengadilan menampik nasihatnya. Tuntutan masyarakat yang ketakutan semakin keras, meminta aparat segera menuntaskan kasus Marsinah, dengan alasan bahwa setiap hari Marsinah dibiarkan hidup adalah ancaman bagi mereka. Fatimah menyempatkan diri menemui Marsinah di sel, membawa makanan dan sedikit harapan, sambil berujar, "Jangan berhenti berdoa, semoga Allah bukakan pintu kebenaran." Dan Marsinah mengucap terima kasih atas kepedulian itu. Polisi saat menyebarkan rumor bahwa Marsinah memang punya catatan klinik di kampung asalnya, padahal ia sama sekali tidak memverifikasi hal tersebut, melainkan hanya berniat membuat Marsinah tampak makin bersalah. Sementara itu, hakim menggelar sidang rahasia dengan pejabat tinggi, dan diputuskan bahwa hukuman terakhir yang akan dilakukan adalah tembak mati di hadapan umum jika pemenggalan pun gagal. Warga yang setengah percaya tahayul mulai yakin bahwa Marsinah dilindungi oleh kekuatan gaib, dan mereka berembus kemana-mana membawa cerita tentang ilmu rawa rontek yang konon mampu mencegah kematian orang tak berdosa. Di lain pihak, kabar keanehan ini akhirnya sampai juga ke Kedutaan Besar Indonesia, yang mendengar desas-desus bahwa seorang TKW bernama Marsinah sedang menghadapi tuduhan palsu, sehingga mereka mulai menyusun rencana untuk menyelidiki kebenarannya. Esok harinya, ribuan orang kembali memadati lapangan yang sama, menanti eksekusi ketiga yang konon akan lebih pasti menjatuhkan hukuman mati bagi Marsinah, di mana regu penembak telah dipersiapkan secara khusus. Marsinah diarak ke tengah lapangan, dengan kedua tangan terikat serta mulut dibiarkan terbuka agar ia tidak dianggap melakukan jampi-jampi, sementara polisi saat berdiri di belakang regu penembak dengan senjata terkokang. Di salah satu sudut lapangan, Fatimah dan Syaikh Hamdan berdiri bersebelahan. Keduanya berzikir menyebut asma Allah dan menolak pergi karena ingin menjadi saksi mata atas apapun yang akan terjadi. Hakim berteriak, "Laksanakan perintah," sambil menunjuk Marsinah. Namun ia tidak memberi waktu sedikit pun untuk Marsinah berbicara membela diri atau mengucap sepatah kata pun. Sang komandan regu penembak mengarahkan senjata ke dada Marsinah, lalu menarik napas panjang. Namun sebelum peluru sempat melesat, sekawanan burung merpati putih terbang rendah dan menyerbu dengan agresif ke arah regu penembak. Penembak kaget dan refleks menekan pelatuk secara serampangan, sehingga peluru yang seharusnya mengenai Marsinah justru meleset dan mengenai polisi saat yang berdiri di belakangnya. Tembakan itu menewaskan polisi saat di tempat, membuat seluruh lapangan menjadi gempar, orang-orang menjerit, sedangkan Marsinah tidak terkena satu peluru pun. Penonton segera menyimpulkan bahwa hal ini adalah azab Allah bagi polisi arogan yang menzolimi Marsinah tanpa bukti, sementara beberapa orang berseru penuh ketakutan bahwa kekuatan Marsinah memang di luar nalar. Hakim tampak panik. Ia berteriak memerintahkan regu penembak untuk menahan diri, namun kegaduhan sudah meluas, dan beberapa orang mulai memprotes bahwa eksekusi ini jelas tidak adil sama sekali. Syaikh Hamdan menyeru, "Hentikan segala hukuman ini, periksalah kembali bukti-buktinya, karena Allah telah memperlihatkan tanda-tandanya," dan sebagian besar penonton menuntut agar pengadilan ulang segera digelar. Warga yang menyaksikan keajaiban demi keajaiban itu mendatangi pengadilan dengan suara keras, menuduh para hakim dan polisi bersikap zolim dalam menjebloskan Marsinah ke hukuman mati tanpa proses yang wajar. Petugas kerajaan mulai menerima laporan dari puluhan saksi mata yang mengatakan bahwa Marsinah selamat bukan karena sihir, melainkan karena memang tidak bersalah, sehingga Allah melindunginya dari kebatilan. Kedutaan Besar Indonesia,
yang diwakili oleh seorang diplomat bernama Pak Hidayat, akhirnya tiba di lokasi, meminta klarifikasi dan menuntut sidang ulang dengan menghadirkan bukti-bukti yang sahih. Kami mendengar bahwa saudari kami, Marsinah, telah difitnah dan dihukum tanpa prosedur yang adil, ujar Pak Hidayat di depan hakim, sementara beberapa pejabat kerajaan mendengarkan dengan cemas. Desakan untuk mengadakan pengadilan ulang semakin kuat ketika beberapa warga lokal menceritakan bagaimana mereka mendengar kabar bahwa Salwalah yang sempat kehilangan kalung. Namun kalung itu justru ditemukan di tempat lain beberapa hari lalu. Fatimah juga mengajukan kesaksian bahwa pada saat waktu kejadian yang dituduhkan, Marsinah sedang memasak di dapur, dan hal itu didukung oleh catatan jam pada mesin perekam suhu di dapur rumah majikannya. Hakim yang semula angkuh mulai tampak goyah, karena tekanan masyarakat dan bukti baru yang muncul, serta peristiwa kematian polisi saat di tempat eksekusi menambah keyakinan bahwa ada keganjilan dalam kasus ini. Raja, yang akhirnya mengetahui kericuhan besar ini, memerintahkan agar sidang ulang segera dilaksanakan, memanggil semua saksi yang relevan, dan meminta laporan lengkap tanpa ada yang ditutup-tutupi. Marsinah sementara ditahan di tempat yang lebih layak, menunggu proses hukum yang diharapkan lebih transparan, meski lukanya secara batin jelas tak terhindarkan, mengingat tuduhan palsu yang nyaris merenggut nyawanya. Masyarakat luas menanti langkah tegas kerajaan, karena mereka menginginkan keadilan ditegakkan, serta kebenaran diungkap, mengingat betapa besar dampak fitnah yang telah menjurus pada percobaan eksekusi mati. Pak Hidayat dari Kedutaan Besar Indonesia segera membentuk tim kecil untuk mengumpulkan bukti kesaksian, menanyai Fatimah, majikan Marsinah, serta beberapa orang lain yang mengenal Marsinah secara dekat. Dalam sebuah pertemuan resmi, Pak Hidayat menjelaskan kepada pejabat istana bahwa tindakan zolim yang menimpa Marsinah tidak hanya mencoreng nama kerajaan, namun juga memperburuk hubungan diplomatik dengan Indonesia. Raja menyimak laporan tersebut sambil meminta detail lebih lanjut, dan Pak Hidayat menyatakan, kami memiliki bukti kuat bahwa Marsinah tidak pernah meninggalkan dapur pada malam hilangnya kalung, serta kami siap menyerahkan bukti itu ke pengadilan. Bersamaan dengan itu, seorang penyidik independen mengonfirmasi adanya rekaman CCTV di sekitar rumah majikan Marsinah yang justru memperlihatkan sosok berbeda yang menyelinap ke rumah Salwa, bukan Marsinah. Tim kedutaan juga mendapatkan informasi bahwa polisi saat kerap menerima suap untuk menyudutkan TKW asing, sehingga kasus Marsinah diduga dikembangkan secara sepihak demi melanggengkan praktik korupsi. Majikan Marsinah, setelah mendengar semua penjelasan, menyesali ketidakmampuannya membela sang asisten lebih awal, dan dia bersedia bersaksi di pengadilan untuk menyatakan Marsinah tak pernah melakukan pencurian. Melalui lobi diplomatik, Pak Hidayat berhasil memastikan bahwa pengadilan ulang akan digelar di hadapan para penasehat raja, dengan kehadiran tim Kedutaan Besar Indonesia sebagai saksi netral. Di tengah berbagai persiapan, Marsinah tetap beribadah tepat waktu, meyakini bahwa pertolongan Allah datang melalui jalan yang tak disangka-sangka, meski ia sempat menghadapi ketakutan akibat fitnah yang kejam itu. Fatimah memohon izin agar dapat bersaksi, berkata pada Pak Hidayat, saya ingin dunia tahu bahwa Marsinah adalah orang yang baik dan jujur, dan saya ingin keadilan ditegakkan secepatnya, yang didengar dan disetujui. Tekad tim kedutaan semakin bulat, melihat besarnya dukungan warga yang menilai Marsinah sebagai korban konspirasi, sehingga mereka bersiap mengungkap segala skenario busuk yang selama ini menyudutkan TKW asing. Dalam sidang ulang yang lebih terbuka, bukti-bukti baru dihadirkan, termasuk rekaman CCTV, catatan waktu mesin dapur, serta pengakuan saksi mata yang melihat sosok lain memasuki rumah Salwa, memukul telak kredibilitas tuduhan terhadap Marsinah. Hakim yang baru, menggantikan hakim lama yang ternyata dekat dengan polisi saat, mempersilakan para saksi memberikan keterangan tanpa intervensi, lalu satu persatu kebohongan Salwa terungkap di hadapan publik. Salwa terbukti bersekongkol dengan beberapa pihak untuk menjebak Marsinah, dengan motif ingin menutupi masalah keuangan pribadinya, karena ia terlilit utang dan butuh alasan untuk mendapatkan uang ganti rugi dari pihak lain. Penonton dibuat terkejut ketika polisi saat, yang sudah tewas akibat peluru nyasar, ternyata menyimpan dokumen palsu yang dirancang untuk menuduh Marsinah, dan semua dokumen itu kini menjadi barang bukti. Sejak awal, Marsinah hanyalah korban yang diperalat, sebab Salwa tahu bahwa TKW jarang punya pembelaan kuat, terutama jika isu pencurian diembuskan dengan bumbu sihir atau ilmu hitam. Pengadilan menyatakan bahwa Marsinah bebas dari segala tuduhan, sedangkan Salwa dinyatakan bersalah atas fitnah dan rekayasa kasus,
diiringi hujatan dari penonton yang dulu sempat percaya padanya. Seorang saksi berkata, "Inilah akibat menuduh orang tak bersalah. Allah menurunkan balasannya dan menunjukkan kebatilan rencana mereka," membuat sebagian hadirin menundukkan kepala penuh penyesalan. Terkait hal ini, beberapa pejabat pengadilan yang terlibat dalam kong kali kong juga ikut diusut, dan raja memerintahkan agar mereka diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. Fatimah memeluk Marsinah sambil berseru, "Alhamdulillah, akhirnya kau selamat dan kebenaran terungkap." Sementara Marsinah menjawab dengan linangan air mata syukur, "Terima kasih, semua ini karunia Allah." Keadilan yang semula buram kini mulai tampak jelas, dan orang-orang yang sempat memfitnah Marsinah pun merasa ketakutan karena menyadari azab Allah bisa menghampiri siapa saja yang bertindak zolim. Mendengar laporan lengkap dari pengadilan, Raja Saudi merasa murka terhadap para pejabat yang menyalahgunakan wewenang, terutama hakim yang semula memvonis Marsinah secara sepihak dan polisi saat yang memalsukan berkas. Raja memanggil para penasehatnya, memerintahkan penyelidikan menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang, sekaligus berupaya memulihkan kepercayaan publik yang sempat runtuh akibat ketidakadilan hukum. Dalam audiensi resmi di istana, Pak Hidayat menyampaikan ucapan terima kasih karena Raja bersedia mengadakan sidang ulang dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bersalah. Raja menegaskan, negeri ini tidak akan membiarkan kezoliman merajalela, dan saya akan memastikan aturan ditegakkan sesuai syariat Islam yang menjunjung keadilan, membuat para menteri dan pejabat tinggi mengangguk penuh hormat. Beberapa ulama yang turut diundang, termasuk Syekh Hamdan, menyampaikan pandangan bahwa peristiwa yang menimpa Marsinah adalah pelajaran berharga tentang keutamaan menyelidiki suatu perkara sebelum menjatuhkan hukuman. Raja menyepakati saran ulama untuk memperbaiki sistem hukum, menambah pengawasan pada aparat penegak hukum, dan memberikan ruang pembelaan bagi tersangka agar kejadian sejenis tidak terulang. Kedutaan Besar Indonesia diajak berdiskusi tentang perlindungan hak-hak TKW, dan Raja berkomitmen untuk meninjau ulang prosedur penanganan kasus hukum bagi pekerja asing. Marsinah masih berada di penampungan sementara, menunggu keputusan final tentang status hukum yang menegaskan kebebasannya, meski kini ia sudah terbukti tidak bersalah dan hanya tinggal menanti surat resmi. Fatimah, sebagai sahabat setia, ikut gembira melihat perkembangan ini, dan berulang kali berujar, Allah benar-benar membuktikan kekuasaannya, agar manusia sadar bahwa kebenaran pasti menang. Rakyat jelata di Riyadh pun mulai berbincang bahwa keajaiban yang terjadi dalam kasus Marsinah merupakan peringatan bahwa mereka harus senantiasa takut kepada Allah, dan tidak sembarangan menuduh orang lain tanpa bukti. Akhirnya, setelah proses administrasi dan tanda tangan dari pejabat istana, Marsinah resmi dibebaskan dari seluruh tuduhan, sehingga ia keluar dari penjara dengan kepala tegak, diiringi sorakan sukacita dari mereka yang mendukungnya. Dalam momen yang mengharukan, Marsinah dijemput oleh Pak Hidayat dan Fatimah, lalu mereka membawanya ke kantor Kedutaan Besar Indonesia untuk memulihkan kondisi fisik serta mentalnya yang sempat terguncang. Di kedutaan, Marsinah disambut beberapa staf yang menyiapkan makanan dan tempat beristirahat, serta menyediakan pendampingan hukum lanjutan, karena ada rencana untuk menuntut ganti rugi atas fitnah yang dialaminya. "Alhamdulillah, saya akhirnya bebas. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menolong," ujar Marsinah ketika diwawancarai singkat oleh seorang wartawan lokal yang penasaran dengan jalan cerita ajaib yang menyertainya. Fatimah memeluk Marsinah, menambahkan, "Sekarang tidak ada yang meragukan lagi bahwa kebenaran selalu bersinar pada waktunya, dan bahwa dua orang yang terzolimi memang sangat dekat dengan pertolongan Allah." Kabarnya, Salwa dan kaki tangannya kini dijebloskan ke penjara atas tuduhan fitnah serta upaya menyesatkan proses hukum, sementara beberapa pejabat korup turut menghadapi konsekuensi disiplin dari raja. Dukungan masyarakat setempat justru mengalir pada Marsinah, karena banyak warga merasa bersimpati dan mengakui bahwa mereka telah tertipu oleh isu ilmu hitam dan rawa rontek yang tak berdasar. Di sisi lain, beberapa TKW Indonesia yang berada di Riyadh menaruh harapan, semoga kejadian ini membuka mata pemerintah setempat untuk lebih melindungi pekerja asing dari tuduhan palsu. Marsinah, kendati lelah, tetap bersyukur karena Allah telah memperlihatkan kebesarannya. Meski ia tidak pernah meminta tanda ajaib, namun segala yang terjadi justru menjadi bukti kekuasaan Allah. Pada akhirnya, kebebasan itu disambut dengan penuh syukur, dan Marsinah pun bersiap menghadapi tahap selanjutnya,
yakni menuntut pemulihan nama baik serta menuntaskan urusan kompensasi yang dijanjikan kerajaan. Raja memanggil Menteri Keuangan dan menugaskan mereka untuk menyiapkan sejumlah dana kompensasi bagi Marsinah, dengan pertimbangan bahwa fitnah tersebut sempat mengakibatkan penderitaan berat dan nyaris merenggut nyawa. Dalam rapat terbatas, Raja berujar, "Jika kita membiarkan saja tanpa ganti rugi, berarti kita mengabaikan prinsip keadilan dalam Islam, karena wanita ini telah dirugikan oleh aparat kita sendiri." Pejabat istana menyetujui. Lalu mereka mengumumkan di hadapan pers bahwa Marsinah berhak menerima kompensasi material dan permintaan maaf secara terbuka, demi mengembalikan kehormatannya. Kabar ini membuat banyak TKW di Saudi merasa lega dan sekaligus bangga, karena akhirnya pemerintah setempat bersikap bijak dan berusaha menegakkan nilai-nilai Islam yang melarang kedzoliman. Pak Hidayat menjelaskan kepada Marsinah bahwa jumlah kompensasi tersebut cukup besar, namun ia menasihati, "Gunakanlah dana itu sebaik-baiknya, barangkali Allah ingin engkau membuat perubahan besar di tanah air." Marsinah menerima informasi itu dengan sikap tenang, tidak menunjukkan euforia berlebihan, karena ia merasa bahwa semua itu adalah bagian dari takdir Allah untuk menguji dan mengangkat derajat orang yang sabar. Fatimah mendukung penuh, berencana membantu Marsinah menyusun rencana keuangan jika ia ingin segera kembali ke Indonesia, karena tanggung jawab keluarga di Jawa Timur tentu menanti. Di sisi lain, berbagai media memberitakan tentang sikap tegas raja yang mau mengakui kesalahan sistem hukum, menimbulkan simpati internasional bahwa kerajaan sedang berbenah untuk menjadi lebih adil. Orang-orang yang dulu menghina Marsinah kini terdiam, merasa malu karena kebohongan Salwa dan keangkuhan polisi saat telah terbongkar, menegaskan bahwa fitnah pasti akan hancur di hadapan kebenaran. Pihak kerajaan memberi tenggat waktu 1 pekan untuk menyelesaikan urusan administrasi kompensasi, sehingga Marsinah bisa segera pulang dengan kehormatan dan bantuan finansial yang layak. 1 minggu kemudian, semua dokumen resmi untuk kepulangan Marsinah telah rampung, termasuk visa keluar dan surat rekomendasi dari majikannya yang menyatakan bahwa Marsinah adalah pekerja yang jujur dan terampil. Di bandara, rombongan Kedutaan Besar Indonesia mengantar Marsinah sambil berujar, "Semoga selamat sampai tujuan, dan jangan lupa, kami akan terus mendukungmu jika ada urusan terkait hak-hakmu di kemudian hari." Marsinah menitikan air mata haru saat menatap pesawat yang akan membawanya kembali ke Indonesia, karena pengalaman pahit dan manis di Riyadh telah melekat kuat dalam ingatannya. Fatimah, yang memilih tetap bekerja di Saudi, menyempatkan diri menemani Marsinah sampai pintu keberangkatan, lalu berbisik, "Jagalah iman, dan ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang benar." Di ruang tunggu, Marsinah sempat disapa beberapa penumpang lain yang mengenalnya, menanyakan kisah ajaibnya, dan ia menjawab singkat bahwa semua itu adalah rahmat Allah yang tidak dapat diukur dengan logika biasa. Setelah lepas landas, perasaan lega menyelimuti hati Marsinah, karena ia akhirnya bisa segera berjumpa keluarga dan menceritakan segala ujian yang dihadapi, sekaligus memperlihatkan bukti bahwa Allah lah sebaik-baiknya pelindung. Penerbangan itu berjalan lancar tanpa hambatan, dan Marsinah sempat menyempatkan diri untuk merapalkan doa syukur serta berzikir di sepanjang perjalanan. Setibanya di bandara di Jawa Timur, Marsinah disambut keluarga besar yang sejak awal sudah mendengar kabar keteraniayaan putri mereka, lalu semua bergembira sekaligus berucap syukur tiada henti. Di rumah, Ibu Marsinah menyiapkan hidangan sederhana, lalu berkata, "Aku bangga padamu nak, meski begitu banyak rintangan, kau tak pernah meninggalkan sholat dan tetap menjaga kehormatan." Kehangatan keluarga itu membuat Marsinah kian yakin bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, semuanya telah digariskan Allah untuk mendewasakannya, dan kini ia siap melangkah ke babak kehidupan selanjutnya. Setelah beberapa hari beristirahat di kampung halamannya, Marsinah diundang untuk berbicara di sebuah forum yang diselenggarakan oleh organisasi pemberdayaan wanita, menceritakan pengalamannya menghadapi fitnah dan ketidakadilan. Di depan para peserta, termasuk beberapa calon TKW, Marsinah memaparkan bagaimana pentingnya menjaga ibadah dan memohon pertolongan Allah ketika berhadapan dengan sistem hukum yang kadang merugikan pekerja asing. Seorang tokoh masyarakat setempat, Pak Hasan, berujar, "Kami bersyukur Allah menampakkan keajaibannya pada dirimu. Semoga ini menjadi cermin bahwa kejujuran dan kesabaran selalu dibalas dengan kebaikan." Peserta forum tertegun mendengar kisah tentang cambuk yang tidak melukai kulit, pedang yang terhenti di udara, dan pistol yang justru salah sasaran, menandakan bahwa pertolongan Allah bisa datang dengan cara yang tak disangka.
Dalam diskusi, Marsinah menekankan, bukan soal ilmu kebal atau rawa rontek, tapi ini murni kekuatan dari Allah yang melindungi hambanya yang tak bersalah, dan sebuah peringatan agar manusia tidak mudah menuduh. Para calon TKW semakin termotivasi untuk mempersiapkan diri secara mental dan spiritual sebelum bekerja di luar negeri, memahami risiko dan tantangan yang bisa muncul tanpa diduga. Di penghujung acara, Marsinah dipersilakan menerima penghargaan simbolis atas keteguhannya mempertahankan kebenaran. Lalu ia mengatakan, "Saya berharap setiap orang yang bekerja di luar negeri selalu ingat untuk berlindung pada Allah." Berita forum ini tersebar di media lokal, menambah popularitas kisah Marsinah sebagai wanita yang mendapatkan perlindungan ilahi ketika menghadapi fitnah dan kedzoliman. Karena semakin banyak yang ingin mendengar ceritanya, Marsinah pun sering diundang ke masjid-masjid dan majelis taklim, menyampaikan pesan bahwa sabar dan tawakal adalah kunci utama keluar dari cobaan. Melalui rangkaian cerita dan pengalamannya, Marsinah menjadi inspirasi bagi masyarakat, terutama kalangan perempuan, bahwa Allah Maha melihat dan pasti menolong siapa saja yang sabar dalam ujian. Sementara itu, di Riyadh, pengadilan dan aparat hukum mulai melakukan evaluasi internal, merumuskan kebijakan baru agar kasus serupa tidak berulang, sejalan dengan perintah raja yang ingin menegakkan keadilan sesuai syariat Islam. Para hakim dan polisi diwajibkan menjalani pelatihan etika dan penerapan hukum Islam yang benar, menekankan pentingnya meneliti bukti secara komprehensif sebelum menjatuhkan vonis. Kebijakan baru diterbitkan, mengharuskan penyediaan penerjemah bagi tersangka asing, memberikan hak komunikasi dengan pihak kedutaan, serta melindungi hak untuk mendapatkan pengacara resmi. Kasus Marsinah disebut-sebut sebagai pemicu gerakan reformasi, memperlihatkan betapa berbahayanya jika hukum dibiarkan dipengaruhi oleh suap, prasangka, dan fitnah yang tak berdasar. Sejumlah petugas yang terlibat dalam fitnah terhadap Marsinah telah dikenakan sanksi tegas, bahkan beberapa dicabut kewenangannya, memicu rasa takut bagi aparat lain yang hendak melakukan kecurangan. Syaif Hamdan, yang dulu membela Marsinah, diundang menjadi penasihat kehormatan untuk membantu menyusun pedoman penegakan hukum yang lebih selaras dengan prinsip Islam dan keadilan universal. Di tengah proses perubahan ini, sebagian warga Saudi mendukung penuh, berharap era baru penegakan hukum yang bersih dan transparan mampu mengangkat nama baik kerajaan di mata internasional. Meski tidak lagi berada di Riyadh, Marsinah sering mendengar kabar reformasi tersebut, dan setiap kali info itu sampai padanya, ia merasa senang bahwa pengalaman pahitnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Pemerintah Indonesia pun mulai menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pihak Saudi, menandatangani nota kesepahaman terkait perlindungan hukum dan hak-hak pekerja migran. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menutup celah penyalahgunaan wewenang, memastikan bahwa tidak ada lagi TKW yang akan mengalami penderitaan serupa Marsinah. Sesampainya di kampung halaman, Marsinah memanfaatkan kompensasi yang ia peroleh untuk membangun sebuah lembaga pendidikan kecil, berfokus pada anak-anak kurang mampu agar mereka mendapatkan bekal agama dan ilmu pengetahuan yang layak. Lembaga itu diberi nama Pesantren Cahaya Kebenaran, menandakan harapan Marsinah bahwa setiap murid di sana kelak akan berjalan di atas jalan Islam yang menjunjung kejujuran dan keadilan. Dengan bantuan relawan, bangunan pesantren didirikan di tanah wakaf milik keluarganya, di mana ada ruang kelas sederhana, asrama, dan sebuah masjid kecil untuk kegiatan ibadah. Marsinah juga mengundang tenaga pengajar lokal yang memiliki komitmen tinggi dalam mendidik generasi muda agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berilmu. Proses pembangunan pesantren itu memakan waktu berbulan-bulan. Namun semangat Marsinah dan dukungan warga setempat membuat proyek ini berjalan lancar dan penuh berkah. Setiap hari, Marsinah mengurus administrasi, mengawasi pembangunan, dan tetap memberikan ceramah singkat tentang pentingnya menjaga keimanan, apalagi di tengah dunia yang sering menebarkan fitnah. Setelah pesantren itu berdiri, mulai banyak anak-anak yatim dan duafa yang mendaftar, karena mereka berharap bisa menerima pendidikan gratis dan bimbingan rohani untuk masa depan yang lebih cerah. Marsinah pun merangkul para donatur yang pernah tergerak hatinya ketika mendengar cerita hukuman yang gagal membunuhnya, mendorong mereka beramal lebih banyak demi kelangsungan pesantren. Semua berkat rahmat Allah, saya hanya ingin mengembalikan kebaikan yang telah saya rasakan, supaya anak-anak ini kelak tidak pernah gentar menghadapi ujian hidup, ujar Marsinah ketika diwawancarai oleh media lokal. Lambat laun, nama pesantren Cahaya Kebenaran kian dikenal,
menyimbolkan perjuangan seorang TKW yang dulunya difitnah, namun akhirnya bangkit dan berbakti membangun generasi penerus bangsa. Seiring berjalannya waktu, kisah Marsinah menjadi legendaris di seantero Jawa Timur, bahkan tersebar hingga ke berbagai daerah melalui media sosial, memperlihatkan bagaimana seorang yang taat beribadah dapat diselamatkan Allah dari hukuman yang mengerikan. Banyak orang yang mengambil pelajaran bahwa setiap tuduhan tanpa bukti dapat berujung petaka, dan bahwa memfitnah hamba Allah yang tak bersalah akan berbalik menimpa si pemfitnah sendiri. Marsinah seringkali diundang menjadi pembicara dalam forum dakwah dan seminar pemberdayaan perempuan, menegaskan pentingnya berpegang teguh pada iman serta menjauhi segala bentuk ketidakadilan. Di forum-forum tersebut, ia juga mengajak pemerintah dan masyarakat untuk memperketat pengawasan proses perekrutan TKW, agar tak ada lagi korban fitnah seperti yang pernah menimpanya di negeri orang. Namanya diingat sebagai lambang kebenaran yang tak terkalahkan, mengingat cambuk, pedang, dan pistol gagal merenggut nyawanya, menjadikan banyak orang percaya bahwa keadilan ilahi benar-benar ada. Raja di Saudi pun dikabarkan telah memperkuat sistem peradilan, serta menerapkan sanksi berat bagi petugas yang terbukti menerima suap atau melakukan manipulasi bukti, sesuai komitmen reformasi hukum. Para ulama di Indonesia sering mengutip kisah Marsinah sebagai contoh nyata bahwa dua orang yang terzolimi tidak berjarak dengan Allah, dan keajaiban bisa terjadi kapan saja jika Dia berkehendak. Marsinah kini hidup bahagia dengan keluarga di desa, terus mengelola pesantren, dan sesekali membimbing calon TKW agar berhati-hati, sambil memperkuat mental dan spiritual mereka sebelum pergi merantau. Meski tidak lagi bekerja di Riyadh, ia tetap menjalin silaturahmi dengan Fatimah, yang kadang meneleponnya untuk berbagi kabar bahwa suasana di sana sudah jauh berubah dan lebih berhati-hati dalam menangani kasus hukum. Dengan segudang hikmah yang terkandung, kisah Marsinah menjadi bukti bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penolong, dan bagi siapa saja yang menzolimi, azabnya bisa hadir kapanpun Dia menghendaki.